Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik ya. Hari ini gue bakal sharing ke teman-teman tentang gimana sih caranya gue hidup hemat di Australia. Tips yang pertama itu berkaitan dengan akomodasi. Kalau misalnya teman-teman pengen cari tempat tinggal yang murah, teman-teman bisa cari share house atau share room. Kalau gue pribadi, gue lebih prefer share house karena gue lebih nyaman untuk punya kamar gue sendiri. Dimana kalau untuk share house itu kisaran harganya sekitar 250 sampai 350 dolar per minggu. Udah termasuk bills-nya itu biasanya listrik dan air. Tips yang kedua itu berkaitan dengan transportasi. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau di Australia ini transportasi umum itu terbatas gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman berangkat kerja dan teman-teman berhasil dapet teman yang mau berangkat bareng, itu lebih baik karena kita bisa lebih hemat biaya bensin. Tips yang ketiga berkaitan dengan asupan pangan. Nah, kurang lebih sama sih kayak kita hidup di Indonesia. Kalau kita masak tentu lebih hemat daripada kita makan di luar. Tips yang keempat berkaitan dengan kalau teman-teman pengen beli sesuatu apapun itu, kayak misalnya barang-barang elektronik, baju, gue sangat menyarankan teman-teman sebelum teman-teman mencari di toko yang ada di Australia ini, teman-teman bisa mencari barang-barang itu di second market, karena di Australia ini banyak banget toko-toko second market yang ada, seperti yang sering gue datengin tuh kayak Salvos, terus gitu Ocean, atau teman-teman juga bisa beli barang second itu secara online di Facebook Market. Kenapa gue bilang ini bisa menghemat? Karena selain harganya yang berkali-kali lipat lebih murah, kita juga bisa mendapatkan barang yang kualitasnya tuh tetap masih bagus gitu. Seperti contoh, coat gue ini kondisinya masih bagus ya, nggak ada robek atau apapun. Dimana coat itu yang gue tahu ya, berarti harganya itu sekitar 500.000 lah atau 1 juta. Tapi coat ini dengan kondisi yang masih sangat bagus, nggak ada noda, gue bisa beli di harga 9 dolar atau sekitar 90.000. Terus yang kedua, gue juga bisa beli, sempet waktu itu gue beli kayak celana pendek, brandnya juga Zara ya, brand yang cukup terkenal, nggak ada robek, nggak ada cacat. Ini kalau nggak salah sih gue beli di bawah harga 5 dolar atau di bawah atau kurang dari 50.000. Barang terakhir yang paling best buy yang gue beli itu adalah coffee machine. Tahu nggak teman-teman, coffee machine ini harganya kalau di toko resmi itu masih sekitar 300 dolaran atau sekitar 3 juta. Dan gue berhasil beli ini di Facebook Market cuma di harga 20 dolar atau sekitar 200.000. Dan bahkan coffee machine ini sebenarnya kalau di store resminya itu belum ada milk frosternya. Gue even udah dapet milk frosternya pada saat gue beli ini. Kondisinya masih oke banget, masih bagus banget, berfungsi dengan baik. Cuman yang kemarin pada saat gue beli agak ada sedikit noda aja di ini tuh bagian tong sampah untuk potsnya gitu, tapi bisa dibersihin dengan baik gitu. Jadi gila banget kan kalau kita berhasil hunting barang di second market, dan kita bisa save berapa banyak. Terus yang kelima untuk hidup hemat di Australia berkaitan dengan kalau teman-teman mau belanja kebutuhan sehari-hari. Gue sangat menyarankan kalau teman-teman mau belanja itu belanjalah di supermarket yang besar yang ada di Australia seperti Woolies atau Coles, karena selain harganya lebih murah, mereka juga sering nyediain weekly discount gitu. Dimana weekly discountnya itu biasa mereka post di katalog mereka gitu, baik secara online atau fisik. Teman-teman bisa dapat katalognya itu di setiap store-nya gitu. Jadi teman-teman bisa kebayang dong, udah harganya lebih murah daripada market lain, di diskon pula, tentunya kita akan lebih hemat dong belanja barangnya. Dan di supermarket sini tuh semua barangnya menurutku cukup lengkap sih, kalau teman-teman mau cari apapun tuh ada. Nah, salah satunya contoh kalau misalnya gue mau beli daging, gue suka cari daging tuh yang quick sell gitu. Nah, contoh ini nih, tuh daging cincang, daging beef cincang 1 kilo dari harga 16 dolar, quick sell tinggal 9 dolaran.
Nah, balik lagi sedikit ke pembahasan mengenai barang quick sale. Jadi biasa barang quick sale itu yang best before-nya tuh udah mau nyampe gitu. Kayak hari ini kan tanggal 25, si daging yang gue beli ini best before-nya tuh tanggal 26. Nah, jadi gue saranin kalau temen-temen pengen beli barang-barang quick sale itu ya biasanya sih barang-barang yang memang temen-temen kayak pengen langsung makan gitu loh, atau keep ya 2-3 hari lah di kulkas. Nah, kalau quick sale tadi itu diskonannya nggak muncul di katalog, tapi kalau half price gini ini selalu ada di katalog. Hari ini gue memang pengen banget cobain Tasmanian cheese ini yang ada yang double brie sama common brie, kebetulan lagi half price, jadi gue akan beli keju ini. Aussie ini juga surganya vitamin ya teman-teman, tuh bisa dilihat. Ini salah satu vitamin yang merek Aussie yang cukup oke, si Swiss ini tuh kalau lagi half price worth it banget sih untuk dibeli dan dikonsumsi. Ini ya harganya dari $30 tinggal $15, mantap banget. Di Australia ini juga terkenal nih untuk chips sama biskuit-biskuitnya gitu. Nah, salah satunya si Tim Tam ini pas banget lagi half price, ini akan gua beli sih. Nah, selain diskon-diskon yang half price, itu juga ada yang kayak 20% atau 40% gitu. Nah, itu biasanya ada juga tuh infonya di katalog gitu. Tips lainnya kalau teman-teman belanja, selain lihat quick sale, half price atau diskonan, kita juga bisa beli yang home brandnya gini. Ini home brandnya Woolies nih. Jadi Woolies itu juga ngeluarin produk-produknya sendiri, dan menurut gue kualitasnya juga tetap oke kok gitu. Ini gue beli roti home brandnya si Woolies, salah satu home brand yang sering kita beli, lentil sama chickpeas untuk bikin lentil soup gitu. Terus ini ada juga black beans, banyak ya, karena yang home brand ini ya harganya lebih murah gitu daripada merek-merek lain. Tuh kayak misalnya ini chickpeas harganya 80 sen, ini chickpeas harganya bisa 190 gitu. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman belanja di Woolies atau Coles, jangan lupa juga untuk apply membershipnya gitu, karena membershipnya itu bisa, dengan punya membership kita bisa ngumpulin reward point gitu yang bisa kita pakai untuk belanja lagi. Bahkan nih teman-teman, kalau teman-teman pengen lebih hemat lagi, teman-teman bisa pakai Woolworths Mobile. Jadi Woolworths Mobile tuh kayak SIM cardnya Woolies yang bekerja sama dengan Telstra. Dan kalau teman-teman pakai Woolworths Mobile itu, teman-teman bisa dapat diskon tambahan sebesar 10% setiap teman-teman belanja. Kalau nggak salah tuh up to $50 gitu diskon. Oke, sekian sharingan tentang 5 tips hidup hemat di Australia. Semoga sharingan gue ini bermanfaat ya untuk teman-teman nantinya. Thank you, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video gue ke teman-teman lainnya, sehingga sharingan gue ini semakin bisa membantu teman-teman yang lain untuk bisa hidup lebih hemat di Australia. See you guys, bye.